مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Saudara-saudara, alhamdulillah kita bisa mengkaji kembali lanjutan yang kemarin. Sekarang masuk wa yahrumu 'ala rijali libasul harir. Kita baca bersama dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, wa yahrumu 'ala rijali libasul harir. Wa takhtimu bid-dahabi wa yahillu lin nisa. Haram bagi laki-laki memakai sutra dan juga memakai cincin emas. Wa yahillu lin nisa, tetapi keduanya itu halal bagi perempuan karena itu adalah pakaian perempuan. Wa yahrumu 'ala rijali, ya, wa yahrumu dan haram 'ala rijali bagi laki-laki libasul harir. Apa yang haram? Memakai sutra. Itu kalau sutranya campurannya lebih mendominasi. Tapi kalau campurannya lebih banyak, campurannya seperti yang sekarang ini, tidak apa-apa. Banyak batik-batik sutra tapi ternyata sudah campuran, itu tidak apa-apa. Kalau asli bagi laki-laki dibolehkan ketika laki-laki itu punya penyakit kulit. Jadi kalau laki-laki itu punya penyakit kulit baru boleh, ya. Kalau laki-laki itu punya penyakit kulit baru boleh, ya, boleh memakai sutra itu. Kenapa? Wa taqtimu bid-dahabi, dan memakai cincin emas juga tidak boleh laki-laki. Kok diarani bencong, ya. Wa yahillu lin nisa, karena itu emas dan sutra itu pakaiannya perempuan. Wa qalilud dhahab wa katsiruhu fit tahrimi sawaan.
Wa qalilud dhahab, dan sedikitnya emas, wa kasiruhu atau banyak, fit tahrim itu ada dalam keharaman. Sawaun kana, sawaan itu artinya sama aja. Ya, sama haramnya. Makanya saya lihat tidak ada, tangan saya tidak ada emas. Kenapa? Tidak punya. Karena tidak punya cincin emas. Masya Allah. Wa idza kana ba'du shaum, ibrisaman wa ba'duhu qatnan au kitanan jaza libasu. Kalau sebagian pakaian terbuat dari sutra dan sebagian lainnya terbuat dari katun, maka boleh memakainya. Malam yakunil ibrisihim ghaliban, selama sutra tersebut tidak dominan. Ya, kaitannya dengan ini dalam riwayat Bukhari hadis 5110 dan juga Imam Muslim hadis 2067 meriwayatkan dari Hudzaifah, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah, ya, janganlah kalian memakai sutra. La tastakmilu al-harirah, janganlah kalian memakai sutra. Itu dalam Bukhari dan Muslim. Begitu juga dalam Bukhari 5526 dan Imam Muslim meriwayatkan dalam hadis 2089, itu meriwayatkan dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takhtimu bid-dhahab. Nabi melarang untuk memakai cincin emas. Bapak, kalau manten itu gimana? Katanya emas putih. Nah, ada enggak emas putih? Ada. Itu emas biasa kemudian diputihkan, disempok. Ya, dalamnya yang emas untuk mengkelabui saja. Kalau putih bukan emas, apa? Perak. Hurrima libasul hariri, diharamkan memakai sutra, waddahabi dan emas, ala dzukuri ummati, bagi kaum lelaki umatku, wa uhilla lil inasihim wa uhilla li inasihim, tetapi dihalalkan bagi perempuan mereka. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi hadis 1720. Jadi sudah jelas di sini hurrima libasul hariri wad dahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Jadi banyak orang-orang yang melanggar sekarang, terutama para pengusaha-pengusaha kaya itu. Kayaknya kalau enggak pakai emas itu rasanya gimana gitu. Padahal dia tidak ngerti kalau itu adalah larangan Allah. Itu larangan Allah itu. Kenapa mereka melanggar? Gak ngaji di Laksis, tidak mau ngaji di Laksis. Coba mau ngaji, ya minimal dapat informasi. Minimal dapat informasi dari Rasulullah bahwa itu adalah hurrima libasul hariri wad dahabi ala dzukuri ummati, ala dzukuri ummati, jelas ini bagi laki-laki di antara umatku, wa uhilla li inathihim, dan halal bagi perempuan-perempuan mereka. Mereka ini kemana? Maksudnya perempuan-perempuan mereka kemana?
muslimah. Ya, entah itu anaknya atau istrinya, ponakan perempuannya, anak perempuannya. Biar tidak apa sebenarnya, biar tidak apa istilahnya, biar tidak seperti bencong. Ini laki apa perempuan sih? Kok pakai anting? Ini laki apa perempuan sih? Kok cincin emas? Ini laki atau perempuan sih? Kok pakaiannya sutra? Bukankah itu pakaian perempuan? Baru dikatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, misalnya menyerupai perempuan, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian di antara mereka. Nauzubillah. Rasulullah juga melarang untuk memakai sutra kecuali seperti dia mengisyaratkan dengan kedua jarinya di sebelah jempol. Perawi hadis berkata, sepengetahuan kami maksudnya adalah lukisan, garis-garis yang ada di pinggiran pakaian dan selainnya. Jadi apa istilahnya? Batik lah. Ya. Sekarang ada takwa yang dikasih bordilan kayak batik itu modelnya bagus. Ya. Banyak sekarang baju-baju takwa itu sekarang dikasih dipermak lah, bordilan-bordilan yang bisa menarik hati. Bagus. Ini kenapa sih harus gini diatur? Agar supaya umat Nabi Muhammad ini selamat. Coba dihalalkan, waduh, hancur. Wong diharamkan saja banyak yang pakai. Lanang loh, antingan emas, kalungan emas, lanang. Ini dilarang sih koyo ngono. Apa maneh dihalalkan? Maneh dihalalkan. Jadi intinya kalau lelaki itu enggak usah macam-macam. Ya, kalau lelaki itu ndak usah macam-macam. Sak macem wae wis. Lanang ya antingan, gelangan. Lanang ya ono lanang sing gawe gelang kaki. Iki lanang apa bencong. Ya Allah. Ndak usah macam-macam. Lebih baik emas di kakinya itu dijual, ya, sedekahkan kepada fakir miskin, lebih bermanfaat. Berikan kepada siapa lagi? Para duafa. Yang kadang-kadang saya melihat itu gak tega, mukernanya mangka. Putih gak putih, coklat gak coklat. Perempuan di masjid yang pergi ke musala, tak telur, ya Allah. Tapi sesungguhnya dia bukan orang melarang. Buktinya lek manten, pakaiannya, pakaiannya masya Allah kalau mantenan itu. Kalau mantenan itu ya Allah pakaiannya mentereng. Pakaiannya mentereng. Tapi wayahe sholat nganggo ruku atau mukena sing coklat gak coklat, putih gak putih, mangka. Kate wis itu ngepir munyer-munyer ke atas. Jadi lek mlaku itu nang masjid tul. Ya Allah, ngepir. Itu namanya memelaratkan diri dan ngenyek Gusti Allah. Itu ngenyek itu. Dan nang mantenan pakaiannya api-api,
Tapi lek ngadep pangerane, ngadep Tuhannya, bagian sing wis amuk, bagian sing wis welek, itu kan ngenyek Gusti Allah berarti. Ya, jangan begitu, jangan begitu. Lanang tak delok di masjid, di desa-desa itu sarungan tok, pokoknya di atasnya udel katanya, di bawahnya lutut. Sah sudah, loh betul sah, sah betul sah. Kalau bicara sahnya sah, sudah nutup aurat dia laki-laki. Tapi kan kalau menurut ilmu sah, tapi menurut ilmu adab belum. Gak sopan. nggak sopan. Nang Gusti Allah ngono. Ya Allah, nang mertua aja pakaiannya disetrika, lincip, Masya Allah. Tapi ngadep Gusti Allah loh, dan badan katanya seadanya. Kalau menurut ilmu baina surra wa rubbah, setelah tertutup sah, sah sudah. Baina surra wa rubbah sah. Tapi ketika ditarik kepada adab, nol dia. Ketika ditarik pada adab, nol. Ya Allah. Sama halnya yang lucu lagi ketika mengartikan isbal. Ngerti isbal? Ya, menutup mata kaki. Tidak konsekuen. Celana api-api ditugel hanya gara-gara biar tidak nutupin mata kaki. Tapi begitu celananya yang mal ditugel, dia pakai kaos kaki, loh nutupi mata kaki lagi. Semestinya kaos kakinya dilobangi pas mata kakinya itu, atau sama sekali tidak pakai. Baru itu kan sekuen dengan hadis itu. Ya. Ya Allah, kadang pakaian celana potong sampai sak betis biar tidak isbal katanya, karena isbal itu masuk neraka. Tujuannya isbal itu kan biar tidak nutupin mata kaki kan. Tapi kenapa dia pakai kaos kaki? Tak nutupi malian. Ya utak lo di India utak ya. Lah anjane mengamalkan isbal, ya ndak usah kaos kaki dong, biar mata kakinya tidak tertutupi. Karena tujuannya isbal itu biar tidak menutupi, biar tidak menutupi mata kaki. Celana nih kadung dipotong, ya dia berangkat sih pakai kaos kaki, lah nutupin mana? Sekarang ada kaos kaki yang di bawah mata kaki ada, ya pakai itu aja. Walaupun itu khusus untuk perempuan, nggak apa-apa, pinjam istrinya, pinjam istrinya. Itu nggak konsekuen namanya. Bahkan dia padahal kata Imam Nawawi jelas, Imam Nawawi ini seorang imam alim, ya, produktif, ngarang kitab terus sampai gak kober rabi, terus wafat. Jadi wafatnya itu dalam keadaan jomblo, bujang. Imam Nawawi sibuk dengan nulis buku, nulis kitab, alim, bahkan sampai mensyarahi Sahih Muslim. Mensarahi Sahih Muslim, ada lagi mensarahi Bukhari, ya.
Fathul Barinya Imam Nawawi. Alim beliau. Itu loh mengatakan, ya, masih nutupin mata kaki kalau hatinya tidak ada niatan sombong, nggak apa-apa. Lah apa sampai nugel-nugel apa celono. Yang penting tidak ada niatan sombong. Loh kalau dipukul rata, sing nutupin mata kaki itu neraka kabeh. Waduh, itu neraka. Soalnya kan celonanya kadang melorot ya, nggak terasa. Luwe melorot nutupin mata kaki. Lah divonis neraka kabeh. Jadi aja melok-melok paham sing gak kena koyok ngono. Jadi kata Imam Nawawi, yang menyebabkan terseretkan neraka itu bukan karena nutupin mata kakinya, tapi karena ada nilai-nilai kesombongan dalam hatinya. Kalau ndak, ya ndak. Wa illa fala, gitu. Wa illa fala. Kalau ndak, ya ndak. Paham ya? Jadi jangan melok-melok pemahaman sing gak kena. Ono di YouTube, pokoknya ono niatan sombong atau tidak lek nutupi mata kaki ya haram neraka kata. Cangkeme lho kok apa namanya tega ngomong ngono itu. Wong Kanjeng Nabi gak tahu ngomong ngono. Ya, hati-hati. Entah itu jubah, entah itu sarung, entah itu celono. Tapi kebanyakan mereka mencontohkan celono. Sok tahu kapan Nabi beli celono itu. Jahit no di ya. Kok orang-orang yang sok sunat dewe loh. Waduh. Itu jenenge ngaji ini kurang jero. Ngaji ini kurang jero. Salah gak ngaji di Laksis. Coba ngaji di Laksis, maka akan bijaksana menyikapi. Bijaksana, akan bijaksana dalam menyikapi. Masalah tutup mata kaki aja dibikin ruwet, dibikin ruwet. Ora usah ruwet ya iso. Lah kok dibikin ruwet. Baik, saudara-saudara, kita masuk dalam bab baru, merawat jenazah. Wa yalzimu fil mayyit arba'atu asya. Ya. Dalam merawat mayit itu harus dikerjakan ada 4 perkara. Wa yalzimu fil mayyit arba'atu asya, wasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengubur. Wa ithnani la yuksala, wa isnani la yaghsilani wa la yusalli alaihima. Ada 2 jenazah yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Siapa itu? Kok ada mayit yang tidak usah dimandiin, tidak usah disolatin? Kok hebat? Asy-syahidu fi mu'arrakatil musyrikin wa syuqtul ladzi la yastahillu sarikhan. Orang yang mati syahid ketika berperang menghadapi kaum musyrikin, dan bayi yang keguguran yang belum bisa menangis keras. Ini apa namanya? Ada 2 yang tidak usah dimandiin dan tidak usah
sholatin. Isnani la yaghsilani wa la yusalli alaihima. Ya, dua-duanya tidak usah dimandiin dan tidak usah disolatin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mari kita terangkan satu persatu. Seperti wasluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu, ya, memandikan, mengkafanin, menyalatkan, menguburkan. Ya, kaum muslimin itu sepakat bahwa 4 perkara ini adalah wajib kifayah atau yang disebut dengan fardu kifayah. Dalil kewajibannya adalah ijma yang disandarkan pada berbagai hadis. Ya. Jadi makanya kalau sudah sebagian orang sudah menyolatkan, yang lain tidak berdosa sudah, karena sudah ada diwakilkan. Nah, jadi sudah mengkafanin, maka tidak semua orang sak kampung mengkafanin, gimana? Lah rebutan kok. Nyolatkan juga begitu, mengubur juga begitu. Tidak usah semua berbondong-bondong ke kubur. Cuma Nabi mengingatkan, kalau urusan mengantar sampai ke kubur itu pahalanya luar biasa. Pahalanya besar. Nah, tadi saya katakan syahidun fi mu'arakatil musyrikin. Syahid, ya, orang syahid yang berperang menghadapi orang-orang musyrik, ya, mati syahid ketika berperang menghadapi kaum musyrikin, itu tidak dimandikan, tidak disolatkan. Di mana kabar hadis seperti itu? Dalam Bukhari hadis 1278 dari sahabat Jabir, bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengubur orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud dengan darah mereka tanpa dimandikan dan tanpa disolatkan. Kenapa? Insya Allah langsung surga. Ya, insya Allah langsung surga. Subhanallah. Subhanallah. Jadi orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud pada waktu itu, ada yang tugel tangan nih, ada tugel paha nih, kena pedang itu. Anak sing lehere nih tugel kena pedang, darah berlumuran darah, itu langsung dikubur. Nggak usah disolatin, nggak usah dimandiin. Insya Allah langsung surga kata Nabi. Nah, yang kedua tadi saya katakan bayi yang keguguran, yang belum bisa menangis keras, itu juga tidak usah dimandiin, tidak usah disolatkan. Mana dalilnya? Itu riwayat Imam At-Tirmidzi hadis ke-1032 dari Jabir juga. Kata Nabi begini, anak kecil itu tidak disolatkan. Ya, annas-saghir, anna waladun saghir itu la yusalli. Ya, tidak usah disolatkan. Serta tidak mewarisi dan diwarisi sampai dia menangis. Masya Allah, sampai dia menangis. Lah kalau anak bayi keguguran, cuilik berupa gumpalan, ya ndak ono warisan di situ, nggak usah, langsung dikubur aja. Ya. Tapi kalau seperti anak saya dulu, yang kedua itu kan perempuan, itu sudah umur dalam kandungan aja 9 bulan 10 hari, sempurna sudah. Ya, tak lihat sebelumnya itu nendang-nendang keras. Beberapa hari kemudian mau melahirkan itu melemah. 5 menit mati di dalam. Perkiraan bidan begitu. Langsung bidannya ambil kertas merujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar.
Saat itu saya sebagai guru ngaji oleh di duit sakmono kae kok. Kayak operasi. Nggak punya apa-apa. Dulurku adoh Bondowoso. Nggak punya apa-apa. Apa yang saya masih punya Allah batin saya. Saya tak wudu. Bidan nulis surat rekom, saya wudu. Saya ambil air 1 gelas, tak suwuk dewi. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah usan guru-guru saya, orang tua saya, kiai-kiai saya, tak fatihai kabeh. Sampai puncaknya, ya Allah, hajatnya. Anak saya mati dalam kandungan. Dengan mulianya Rasulullah, ya Allah, ya, tolong keluarkan tanpa operasi. Al-Fatihah, baca sholawat Fatih, sampai kesel saya. Wiritan itu saya minumkan ke istri. Bidan masih nulis rekomendasi, memo lah. Saya minumkan di kamar itu. Belum tinggal sedikit, tak siramkan ke perutnya itu. Hitungan detik, biur, mati di dalam. Barokahnya sholat, mulianya. Saya bilang, ya Allah, dengan mulianya Rasulullah, dengan kemuliaan kekasihmu Rasulullah, dengan barokahnya sholawat kepada nabimu ini, ya Allah, keluarkan tanpa operasi. Bismillah. Baca sholawat itu tak sebulkan kayak tak suwuk dewi, tak minumkan biur. Subhanallah. Saya keluar kan, begitu minum keluar saya. Bu bidan ngaruh. Loh, keluar katanya. Akhirnya saya dipanggil, Pak, ini Pak. Cuma enggak nangis, Pak. Dia meninggal. Nah, itulah. Kalau benar-benar puncak, minta tolong pada Allah. Ya, bayangan saya itu operasi bayar sekian juta. Dari mana? Dari mana? Penghasilannya cukup saya makan. Gak punya apa. Awal-awal. Jadi hidup itu proses. Hidup itu proses. Jadi jangan lihat hasilnya, jangan lihat pas suksesnya, jangan. Lihat orang itu prosesnya itu yang mahal. Perjuangannya itu, prosesnya itu. Dengan izin Allah keluarlah, tapi sudah meninggal. Pas hari raya itu, maka saya beri nama Fitri Nur Jannah. Idul Fitri itu, Fitri Nur Jannah. Fitri lahir di Idul Fitri, sudah takbiran itu. Nur Jannah itu cahaya surga. Yang pertama laki, yang kedua itu meninggal itu. Kemudian ada laki lagi, kemudian yang terakhir laki lagi. Hebat. Semua di UIN. Keluarga UIN. Yang kakaknya sudah punya anak, adiknya baru married, kemudian tinggal yang keempat ini. Kalau yang kedua kan sudah di surga. Yang keempat ini masih semester 5 di UIN juga. Masih semester 5. Jadi begitu orang itu yakin kepada Allah, ya, butuh benar kepada Allah, terus kita minta benar kepada Allah, tawakalnya luar biasa sampai ke ujung, ke ubun-ubun saya sangat itu. Wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Sampai setengah nangis lah minta pada Allah. Langsung diijabah saat itu juga. Alhamdulillah. Akhirnya surat memonya bidan gak situ, gak jadi, ditutup bukunya. Ya, gak jadi bikin surat memo, tidak jadi. Ditimbang itu 3 kilo.
Berarti kan sempurna sebenarnya ya. Cuma tidak bernafas. Subhanallah, subhanallah. Luar biasa. Keempat-empatnya itu saya proses melahirkannya, saya berbantal tangan saya, istri saya. Sehingga saya tahu betul, ya Allah, proses melahirkannya, proses. Makanya ujuk macam-macam nangwang itu sakit. Ya, Masya Allah, luar biasa perjuangan antara nyawa, antara hidup dan mati. Itulah orang melahirkan itu seperti itu. Ingat ibu, saya ingat ya Allah, ini ya waktu wabien, Masya Allah. Jadi ulang jenengan itu apa namanya, bersyukur kalau orang tua masih ada, dieman-eman, disenengke, ojo dibanding-bandingke, jadi sengsarake, disenengke ae, disenengke wae. Ibu ingin apa? Ayo tak jangan matos. Padahal gak seneng nang mall. Padahal wong tua gak seneng nang mall. Balik dijak nang di rujaan seneng. Dijak sing mewah-mewah kadang mau. Oke, sampai di sini mudah-mudahan barokah. Ada yang ditanyakan silakan. Iya, berarti untuk yang emas itu Ustaz, kalau emasnya nggak dipakai sebagai buat tabungan itu boleh Ustaz? Boleh, cuma harus dikeluarkan zakat emas. Paham ya? Ditumpuk toh, podo karo ibu-ibu itu numpuk emas di rumahnya. Boleh, siapa nggak boleh? Cuma biar tidak jadi geni neraka, biar tidak jadi api yang membara di neraka, keluarkan apa? Keluarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Biar tidak apa namanya? Biar tidak jadi geni neraka. Paham ya? Boleh saja, siapa yang melarang? Ya saya tidak mau macam-macam itu, makanya saya tidak pakai apa-apa. Karena memang Aki itu Ustaz. apa? Aki. Kenapa? Mas Oh cincin. Ada emasnya deh. Gak ada Ustaz. Akik. Ya, ngapain kalau tidak ada emas? Buat gaya-gaya. Gaya-gayaan. Boleh, biar maco gitu ya. Kalau tidak pakai ngono gak tenang gitu ya. Tapi kadang-kadang orang itu karepe dhewe. Contoh, menghukumi orang kampung ya, yang kalau keluar rumah itu tidak pakai keris, tidak nyaman, dihukumi syirik. Apa ndak sama sampean ndak pakai cincin ini gak enak, gak pede, kok ndak dihukumi syirik? Kok cuma yang pakai keris saja yang dihukumi? Sama dengan orang kota. Kalau kita keluar rumah ndak pakai ATM, ndak tenang gitu. Kok ndak dihukumi syirik? Kan sama itu kedudukannya. Makanya jangan gampang mensirik-sirikan orang. Paham ya? Mbah saya itu selalu keluar rumah selalu ada pisau. Kenapa mbah? Engkau lihat di tengah jalan ketemu apa itu mangga, kates, cepena. Oh ngaten mbah. Itu disirik-sirikan orang. Kenapa yang mengatakan aku pak keluar nggak bawa ATM, nggak tenang aku? Ya kan tawakalnya juga kurang pada Allah berarti. Kenapa tidak dihukumi syirik juga? Kalau ingin adil ya syirikkan lisan.
Lek duwe ATM. Oh duwe Ustaz, cuma ndak diisinya sudah. Waduh karo gondrong. Oke, ada yang lagi? Pak Diva tadi ngaco. Yang baru datang dari mana Mas? Oh tiduran. Ada yang ditanyakan? Tentang apa itu? Ini tadi bahas tentang bagian sutra dan emas haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Ini ada 2 bab ini tadi, merawat jenazah dan sebagainya. Itu bab yang kita kaji hari ini. Kan fikih. Kalau tafsir Pak siapa itu? Pak Zubair. Kalau hadis apa? Ustaz Komar. Ustaz Komar. Kalau yang mari sakit itu Ustaz siapa? Ustaz Mukhlis. Mukhlis itu ngajar apa? Ahlak. Tasawuf ya. Akhlak. Terus saya istiqomah sejak berdirinya Laksis yang fikih yang lebih. Tidak apa-apa. Asik aja. Masih di Ahmad Yani. Mari ngono pindah ke Gatang, pindah ke Lord gitu karena pindah ke sini. Berarti saya setia ya. Selalu ikut. Oke, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah manfaat. Yang penting kita tahu umur, barokah rezeki, sehat selalu lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.